come on, turn the radio on this Friday night. And I won't be long, got it in my hair, put the makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I ain't got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Aisyah Nur Khalifah, dan teman saya, Nabila Nur Aini, Alfiatul Wahdah, Nurul Aulia Sagita, dan Natasha Amelia. Nah, di sini kita akan membahas salah satu dari metode atau strategi pembelajaran, yaitu metode aktif Cartset. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran aktif Cartset. Terdiri dari dua kata. Yang pertama itu card, artinya kartu. Yang kedua itu sort, artinya memilah. Jadi, metode pembelajaran aktif Cartset adalah teknik pembelajaran dalam penyampaian materi oleh seorang guru kepada siswanya menggunakan media berbasis visual berupa kartu, di mana kartu-kartu tersebut berisi tentang materi pembelajaran. Adapun cara penyajian dari teknik pembelajaran Cartset ini, yang pertama adalah guru menunjukkan beberapa kartu kepada para siswa. Kemudian para siswa memilih salah satu dari kartu yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga ialah para siswa memilah dan menganalisis materi yang telah disampaikan oleh guru melalui kartu yang dipilihnya. Pada metode kali ini menciptakan proses pembelajaran yang bersifat kerjasama, saling menolong, serta bertanggung jawab di dalam penyelesaian tugas yang telah diberikan dengan menggunakan teknik permainan kartu. Dengan melalui teknik permainan kartu ini, diharapkan siswa dapat lebih mudah untuk memahami serta mengklasifikasi dari materi yang telah dijelaskan dalam pembelajaran. Dalam metode Cartset terdapat banyak kelebihan. Yang pertama, penggunaan metode berbasis visual dalam Cartset dapat mempermudah pemahaman. Yang kedua, dapat memperkuat ingatan. Yang ketiga, dapat menemukan perasaan senang dan minat ketika mengikuti pembelajaran. Dan masih banyak kelebihan-kelebihan lainnya. Nah, seperti itu tadi ya teman-teman penjelasan tentang pembelajaran aktif Cartset. Sekarang kita cari tahu bagaimana penerapan dari metode ini dalam dunia pendidikan. Kita lihat video setelah ini. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Ibu. Tetap semangat ya, walaupun kita mata pelajarannya malam hari, soalnya kalau siang masih tepuk sama mata pelajaran yang lain. Kalian masih ingat nggak? Hari ini, di pertemuan kali ini kita mau membahas tentang apa? Sikap tercela sama sikap terpuji, Bu. Ya, membahas tentang sikap tercela dan sikap terpuji. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya tentang sikap tercela dan sikap terpuji. Yang pertama itu tentang sikap terpuji. Sikap terpuji itu adalah sikap-sikap yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi apapun yang kita lakukan, sikap, entah ucapan atau perbuatan yang baik, yang sesuai dengan Islam itu termasuk dengan sikap terpuji. Sebaliknya tentang sifat tercela. Sifat tercela itu sifat yang tidak baik. Jadi apapun yang kita lakukan, baik ucapan, perbuatan, dan tingkah laku, kalau nggak sesuai dengan ajaran Islam, itu termasuk sifat tercela. Karena sifat tercela ini nggak hanya mendatangkan kemudaratan atau tidak baik bagi kita sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Terus
Kalau misalnya nih ada orang yang menilai suatu perbuatan itu baik, namun tidak sesuai dengan ajaran Islam, ini termasuk sikap tercela ya. Jadi walaupun orang bicara tentang apapun yang baik-baik, kalau Islam mengatakan itu tidak baik, tetap saja itu tidak baik, tetap sikap tercela. Contohnya, kalau misalnya kalian itu ada di dalam satu kelompok, terus di kelompok kalian ini suka belanja, suka jalan-jalan, tapi nggak tahu waktu, nggak tahu keadaan, terus-terusan gitu. Itu kan termasuk boros. Nah itu tidak boleh. Mungkin bagi kelompok kalian baik, oh ini kita lagi refreshing, ini kita lagi apa ya, memanfaatkan, kita kan bisa cari uang sendiri, jadi kan nggak apa-apa, tetap saja tidak boleh. Itu namanya berlebihan. Di sini ada yang masih ingat nggak tentang dalil dari sikap boros, larangan sikap boros? Nggak ingat Ibu. Bu. Ingat Lupa. ya, saya ingatkan lagi ya. Dalilnya itu ada pada Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuran. Jadi artinya itu sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi siapa yang mau jadi saudaranya setan? Nggak mau. Nggak mau, Bu. Maka dari itu kita nggak boleh bersikap boros. Terus nanti Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu Mbak Natasha sama Mbak Nurul. Ada? Ada, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ada. Nah, kelompok kedua Mbak Lala sama Mbak Iyul. Hadir, Bu. Hadir. Nah, nanti akan ada dua pilihan ya. Pilihannya itu kartu. Ada dua kartu di sini. Ada kartu 1 dan kartu 2. Kalian memilih salah satu. Di dalamnya ini berisi tentang macam-macam perilaku. Nanti kalian pilih mana sih yang perilaku terpuji, mana yang perilaku tercela. Setelah itu kalian jelaskan pengertiannya serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Oke, paham itu. Paham, Bu. Kelompoknya Mbak Nurul sama Mbak Natasha pilih kartu nomor berapa? 1 atau 2? Pilih nomor 2. Nomor 2 dicatat ya. Isinya itu ini. Tentang 1, sikapnya itu sopan, yang kedua egois, dan yang ketiga iri. Ya. Ya, Bu, sudah, Bu. Kelompoknya Mbak Yul sama Mbak Lala otomatis kartu nomor 1 ya. Materinya tentang pertama jujur, yang kedua sombong, dan yang ketiga berbuat adil. Nah, ini kalian cari pengertiannya, terus kalian tentukan mana yang sikap terpuji, mana yang sikap tercela. Beserta contohnya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, saya kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Baik, waktunya udah habis ya. Dari dua kelompok ini siapa yang mau mempresentasikan dulu antara kelompok 1 dan 2? Siapa? Kelompoknya Mbak Lala. Saya, Bu. Ya, silakan dipresentasikan. Yang pertama itu sikap jujur. Jujur merupakan sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu, kemudian menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan atau modifikasi sedikit pun. Benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi. Seperti itu, Bu. Contohnya nggak ada Mbak Lala. Contohnya, kita tidak boleh berbohong kepada seseorang dan mengembalikan barang yang bukan milik kita. Seperti itu, Bu. Benar tak? Salah, Bu? Ya, Kira-kira. lanjut yang sikap selanjutnya.
Yang sikap kedua itu ada sombong. Sombong adalah menganggap diri sendiri lebih tinggi dan hebat dan merendahkan orang lain. Orang sombong suka dengan pujian, ingin selalu menduduki kedudukan paling atas. Contohnya, sombong ketika mendapat peringkat 1, terus dipuji banyak orang. Lanjut, Mbak. Ya, sekarang yang ketiga nggih Bu ya, sikap adil. Sikap adil itu menempatkan waktu sesuai dengan tempatnya. Kan sama persis sama rata contoh. Dapat 5.000 makna sama dapat 2.000 itu baru adil. Kalau nggak adil itu ada 3.000 buat anak A, 2.000 buat anak B. Nah kan nggak adil, nggak sama gitu. Ampun. Nah, menurut kalian ini dari 3 sikap ini mana yang sikap terpuji, mana yang sikap tercela? Coba dianalisis. Sikap yang terpuji itu ada 2, jujur sama adil. Setelah itu sifat sombong. Ya, terima kasih buat kelompoknya Mbak Lala dan Mbak Yu. Dilanjut kelompok selanjutnya Mbak Nurul sama Mbak Natasha. Iya, Bu. Jadi yang pertama ada sifat sopan. Sifat sopan ini termasuk ke dalam sifat yang terpuji. Dari sopan sendiri, dia merupakan sikap untuk ramah yang diperlihatkan oleh beberapa orang di hadapannya dengan maksud untuk menghormati serta untuk menghormati orang yang lebih tua. Jadi contohnya di sini seperti semisal ada orang yang lebih tua dibandingkan kita, otomatis kita harus menjaga perkataan kita lebih sopan. Artinya lebih berbahasa dengan baik, seperti itu. Atau ketika kita melewati orang yang lebih tua, jadi kita bisa lebih sedikit menunduk. Nah, mungkin itu salah satu tradisi yang sudah diajarkan sama orang tua juga, supaya anak-anaknya mengenal budaya tentang sopan santun itu sendiri. Itu yang pertama, Bu. Dan untuk yang kedua, yaitu sifat egois. Sifat egois sendiri di sini termasuk sifat yang tercela. Mengapa? Karena pengertian dari egois sendiri merupakan sikap yang mementingkan diri sendiri. Jadi, dia cenderung berambisi untuk mementingkan pribadinya. Seperti itu. Tidak mudah untuk dikritisi, tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain, melebih-lebihkan apa yang sudah dia capai. Jadi istilahnya ketika dia dihadapkan dengan satu pilihan yang itu seharusnya untuk orang banyak, justru dia lebih memilih yang penting aku seneng, yang penting ini bermanfaat buat aku pribadi, aku nggak peduli sama orang-orang lain. Mungkin contohnya seperti itu. Nah, mungkin yang selanjutnya bisa dilanjutkan sama Mbak Natasha, Bu. Silakan Mbak Natasha. Ya Bu, yang terakhir kan ada sikap iri. Jadi iri itu merupakan salah satu sikap atau akhlak tercela. Arti iri sendiri ialah tidak senang atas nikmat yang dimiliki orang lain. Contohnya ketika tetangga kita dapat nikmat, dia dapat membeli kulkas, terus kita itu iri, kenapa dia kok bisa beli kulkas gitu. Atau contoh yang kedua itu kita punya toko, tetangga kita juga punya toko, tokonya tetangga kita itu laris. Nah kita itu iri, kenapa dia kok bisa laris tapi toko aku enggak. Biasanya iri itu menyebabkan hal-hal yang buruk ya. Biasanya iri itu bisa menjadikan masalah besar. Misalnya saya iri dengan tetangga saya yang tokonya laris manis. Kemudian saya biasanya mendoakan atau
menggunakan cara-cara jahat agar toko dia itu tidak laris gitu. Jadi iri ini sebabnya sangat akibatnya itu sangat besar, berdampak buruk bagi kehidupan. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Terus di antara 3 sikap tadi, mana yang sikap tercela, mana yang sikap terpuji? Coba dianalisis. Sikap tercelanya itu yang egois sama iri, Bu. Kalau untuk sikap terpujinya yaitu sopan. Ya, baik. Kalian sudah sangat paham ya tentang materi sikap terpuji sama sikap tercela ini. Nah, sebelum ditutup, ada yang mau menyimpulkan tidak? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Tidak ya. Bu sampaikan dulu intinya. Intinya itu kita harus tetap berbuat baik sama semua orang. Kita bentengi diri kita dengan ibadah, dengan perbuatan yang lebih bermanfaat. Selain dari diri sendiri, itu juga berpengaruh. Jadi, kita harus pintar-pintar milih pergaulan. Bergaul sama orang-orang yang soleh-soleha, supaya kita ikut sama perbuatan mereka. Mereka ibadah, kita ikut ibadah. Mereka berbuat baik, kita berbuat baik. Kalau misalnya kita bergaul sama orang-orang yang sukanya maksiat, sukanya ghibah, sukanya boros, nah nanti kita juga akan terjerumus ke dalam pengaruh mereka. Jadi kita harus jaga juga pergaulan kita. Seperti itu ya. Iya, Bu. Ya sudah, kita akhiri ya pelajaran pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri, semoga bermanfaat dan kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baiklah, itu tadi ya teman-teman penjelasan tentang pembelajaran aktif Karsa. Intinya, sebagai seorang pendidik, kita harus kreatif dan inovatif dalam memilih strategi pembelajaran. Dengan strategi atau metode yang tepat, siswa-siswa kita akan lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang kita ikuti. Selain itu, mereka juga akan lebih mudah memahami apapun materi yang kita sampaikan. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.